Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anak. Salam Patunggilan. Selamat bertemu dalam Sapa Pagi hari ini dengan tema Ambek Utomo Andap Aksor. Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku, kata bijak bahasa Jawa ambek utomo andap aksor itu mempunyai arti menjadi yang utama tetapi tetap rendah hati. Nah, dalam konteks kepemimpinan secara umum mungkin bisa diartikan harus bijaksana. Sebagai seorang pemimpin itu harus bijaksana dan tetap rendah hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, baik dengan bawahan maupun dengan atasannya, sehingga akan tercipta suasana yang harmonis dan menjadikan suasana lingkungan yang menyenangkan. Bahkan akan meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, dalam kepemimpinan Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan menerima tugas yang sama, tugas yang utama, yaitu sebagai pemimpin di dalam mewartakan Injil Kristus, kabar keselamatan kepada orang lain. Itu seperti dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16, itu bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dalam mengemban tugas tersebut harusnya disertai dengan sifat yang rendah hati. Kita sebagai orang Kristen, Tuhan sendiri yang memilih kita. Dilahirkan oleh siapa, di mana kita dilahirkan, orang tua kita siapa, itu Tuhan yang menetapkan. Panggilan Tuhan terhadap kita yang utama adalah mewartakan Injil Kristus, menjadi pioner-pioner dalam menjalani hidup kekristenan di tengah-tengah kehidupan, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah melakukannya dengan sifat yang rendah hati, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, tidak angkuh, sabar, suka menolong, juga peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Tuhan memilih kita bukan untuk menjadi sombong karena merasa yang terpilih, sombong merasa dekat dengan Tuhan, sombong merasa paling suci, merasa paling bisa berpengaruh. Nah, kalau dalam diri kita sudah ada tanda-tanda seperti ini, nah kita perlu introspeksi diri. Ada apa sebenarnya di dalam diri kita ini? Nah, kita diingatkan dalam Amsal 18 ayat 12. Dikatakan demikian.
tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ayat ini mengingatkan kita sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk mewartakan Injil Kristus. Jika kita lakukan dengan kesombongan, maka apa yang kita lakukan akan hancur, tidak akan berbuah. Tetapi kalau kita lakukan dengan rendah hati, maka pewartaan Injil Tuhan akan tersampaikan dengan penuh sukacita bagi siapapun yang menerimanya, dan tentunya akan menghasilkan buah. Nah, sebagai orang yang dipilih, dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban tugas mewartakan kabar keselamatan Injil Kristus, maka tidak terlepas dari kata bijak tadi. Ambek utomo andap asor, menjalani tugas utama dari Tuhan, mewartakan Injil Kristus yang dilakukan dengan kerendahan hati, seperti Amsal 18 ayat 12 tadi. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku, kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, bersama-sama mewartakan Injil Kristus, mewartakan kabar keselamatan. Hendaknya kita lakukan itu semua dengan kerendahan hati kita, agar menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini pun Tuhan membangunkan kami semua untuk kami pulih mengikuti sapa pagi. Biarlah itu semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk selanjutnya, kami juga akan menjalani aktivitas untuk hari ini, mulai pagi sampai sore nanti. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami, menolong kami, memimpin kami setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kami lakukan. Itu semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, jika di dalam kami mengikuti sapa pagi ini ada pikiran kami, dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Inilah seru doa kami naikkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anakku. Demikian sapa pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam Patunggilan.